Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masuk ke ayat keberapa itu? Wal jibala autada dari surah An-Naba. Sebagaimana janji saya kemarin bahwa insya Allah hari ini saya akan membaca full satu surah An-Naba. Tapi nanti di segmen kedua, ya. Saudara dari sekarang siapin itu alat rekamnya, ya kan? Ini juga sebagai bahagian dari cara mudah menghafal Al-Quran, yakni senantiasa mendengar dan mendengar. Ketika dulu saya meluncurkan atas Allah CD Tabarok, ya, Waqiah, Yasin dan Ar-Rahman, ada banyak anak-anak kecil umur 2-3 tahun itu bahkan bisa mengikuti bacaannya, padahal mereka tidak bisa mengaji. Secara rahasianya adalah orang tuanya nyetelin terus CD-CD saya. Dan kemudian berkah dari Allah, anaknya bisa menghafal. Nah, hari ini Antv mempersembahkan surah An-Naba penuh untuk Anda semua dengan harapan Anda bisa menghafal An-Naba sehingga program ini jalan, Anda juga hafal ini surah. Dan kasih tahu anak-anak saudara yang akan masuk ke pesantren Darul Quran, insya Allah sekarang ini sudah mulai masa penerimaan. Anak-anaknya ini harus hafal dulu minimal juz ke-30. Ini sebagai atau juz 1 juz lah gitu ya, sebagai syarat untuk diterima atau ikut tes masuk ke pesantren tahfiz Darul Quran. Kalau nggak dia punya hafalan, nanti repot di kemudian harinya karena pesantren kita pesantren yang berbasis tahfiz. Pemirsa, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang tafsir Wal Jibala Autada dari surah An-Naba, mari kita sama-sama dengarkan bacaan Syekh Muhammad. Kita sama-sama dengarkan dan berdoa kepada Allah agar bacaan ini mendatangkan rahmat buat kita semua. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Baik pemirsa, mari kita mengaji tafsir surah An-Naba ayat Wal Jibala Autada. Dari ayat pertama kita sudah belajar. Ini ayat keberapa dah? Ayat ke-7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Dan bumi sebagai pasaknya. Boleh juga diterjemahkan, dan bumi ibarat pasak atau ibarat tiang-tiang yang menjaga gunung. Dan gunung ya. Kalau bumi itu al-ard. Wal jibala gunung, dan gunung sebagai pasak atau gunung sebagai tiang-tiang. Kita coba baca tafsirnya. Pemirsa, saya memakai tafsir Al-Mu'in. Ini dia tafsirnya. Memang ini tidak dijual bebas di pasaran. Berdoa saja kepada Allah mudah-mudahan kita bisa memproduksinya di tanah air. Ini tafsir kontemporer yang baru saja diresmikan atau diluncurkan oleh Hay'ah Tahfiziyah di Jeddah, yang berpusat di Jeddah. Ini Darul Quran alhamdulillah menjadi salah satu anggota dari Hay'ah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal jibala autada, ayat ke-7 pemirsa, silakan dilihat surah An-Nabanya. Di sini ditulis oleh musannifnya, awalam naj'alil jibala fil ardi kal autadi al musabbitati lil khiyami 'inda nasbiha tahfazuha minal ittirabi was sukuti. Fallahu subhanahu ja'ala al jibala musabbitatin
likisratil ardi himayatan laha min antamida bisukkaniha wa man'i an tataharraka wa tattariba bihim ma'a ma fil jibali min manafi'a katsiratin lil ardi. Saya berusaha membaca utuh tafsirnya supaya pemirsa semua tahu bahwa ini bukan keluar dari saya, melainkan memang ini tulisan dari aslinya. Nanti tugas saya menjabarkan lebih lanjut apa yang tidak terdapat di tafsir ini. Apabila saudara tidak menemukan apa-apa yang dijelaskan, nanti bisa di follow Twitter kami di Twitter @yusuf_mansur atau lewat web kesayangan kita wisatahati.com. Saya terjemahkan ini tafsirnya. Dan bukankah kami jadikan gunung-gunung di atas bumi ini ibarat pasak yang menguatkan tenda ketika ditancapkannya. Nah, ingat kan ketika pramuka dulu kita pasang tiang gitu kan, pasang tenda, ada tiang yang ada ujungnya yang ditanam pasak tuh, cebret supaya bumi itu tidak goyang. Untuk menjaga tenda-tenda tersebut tidak jatuh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung tertancap ke perut bumi untuk menjaga bumi supaya tidak goncang dan mencegahnya untuk tidak bergerak, sehingga memporak-porandakan makhluk hidup. Selain itu juga gunung mengandung banyak manfaat untuk bumi. Sayangnya pemirsa, dan kita berdoa mudah-mudahan the next president and the next board of government kita insya Allah bisa menyelamatkan gunung-gunung yang tersisa. Karena saudara-saudara tahu semua bahwa banyak sekali gunung-gunung di tanah air yang tempatnya di Indonesia tapi milik orang asing. Nah, kita berdoa deh kepada Allah, mudah-mudahan gunung-gunung itu tidak keburu kita tinggal ampasnya doang. Ya, gunung-gunung dipasang sama Allah. Kita nggak lewat 2 bulan aja gunung udah hilang. Bener loh. Itu kadang-kadang saya kalau lewat HP gitu ya, kata mereka semua ini gunung-gunung banyak Ustaz tadinya, tapi kemudian habis karena keserakaan manusia. Oke deh, saksikan ya setelah yang satu ini insya Allah pemirsa, kita akan membaca utuh sebagaimana yang saya bilang tadi atas izin Allah, satu surah An-Naba buat Anda semua. Mudah-mudahan saudara bisa menghafalnya. Saya berdoa mudah-mudahan semua kru yang terlibat di acara ini, manajemen Antv dari atas sampai bawahnya, dapat semua pahala dari saudara-saudara mendengar, membaca dan menghafalnya. Sampai ketemu ya di segmen berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Pemirsa baik, kita akan mengupas lebih lanjut tentang ayat ini kaitannya dengan tahfizul Quran ya. Yuk. Di dunia penghafalan Al-Quran ada metode yang namanya mendengar dan memperdengarkan. Mendengar ini sebenarnya ya, ini adalah active learning. Active learning. Dulu ketika saya kecil, saya sering mendengar Ustadz Muammar Z.A. membaca Al-Quran. Dan saya membayangkan bahwa saya bisa seperti Muammar. Walaupun jauh banget saya dengan beliau. Alhamdulillah, nah kesampaian. Tapi sedikit demi sedikit cipratannya dapat. Bagaimana dulu saya beli kasetnya beliau, lalu kemudian mengikuti bacaan beliau. Yes. Anunaka anid anfalikunil anfalu lillahi wa rasuli fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha. Itu saya mengikuti, akhirnya karena sering mengikuti lama-lama menjadi bisa. Saya tadi cerita bagaimana saya mengeluarkan surah Al-Mulk atas izin Allah, CD. Lalu CD ini diputar oleh orang tuanya. Ada anaknya yang masih umur 3 tahun, 5 tahun mendengar setiap hari. Akhirnya anak ini kemudian bisa menghafal Al-Mulk. Nah, metode yang berikutnya adalah memperdengarkan. Jadi seorang guru memperdengarkan bacaan kepada muridnya. Nah, kalau Anda bisa menjadi guru buat anak-anak Anda, suami bisa menjadi guru buat istri, istri bisa menjadi guru buat suami, maka metode ini tepat sekali memperdengarkan. Misalkan saudara hafal nih, wal jibala, gitu kan? Saudara ikut apa? Perdengarkan anak. Wal jibala. Nah, memperdengarkan ini namanya tasmi'. Walaupun tasmi' pun berarti ya mendengar juga. Jadi mendengar dan memperdengarkan bolehlah, itu kita sebut sebagai tasmi'. Nanti anak kita ngikutin tuh. Istri kita, saya membacakan istri saya Al-Quran. Ya, kemudian istri saya ngikutin. Saya bacain wirda, kumikun, hafiz Al-Quran, kemudian mereka ngikutin. Bahkan Aisyah itu saya gendong-gendong. Zaman dulu kan saudara ya, ketika saudara kecilnya digendong sama orang tua kan nyanyinya lagu apa coba? Nyanyinya kan lagu-lagu sholawatnya kan. Ya Rabbi bil Mustafa balik, terus sambil digendong ini maqasidana, sambil diayun itu. Kalau bisa kan kita dengerin Quran. Iya boleh lah, barangkali sebagai fikih dakwah gitu ya.
sekali-sekali anak dengerin nyanyi lagu-lagu. Nah, saya punya temen itu, Masya Allah, dia ngaji tuh nggak kayak ente pada dah, ngajinya tuh biasa gitu. Tapi suatu saat beliau mendengar tausiah saya tentang bahwa seorang bisa mengaji hanya dengan mendengar CD. Lalu dia berburu CD-nya Imam Sudes. Wow, siapa yang tidak kenal Imam Sudes, ya kan? Ini Imamul Haramain, ya. Imam Sudes ini imamnya Masjidil Haram. Lalu sahabat saya ini, ya, namanya Muhammad Yunus, dia usaha di bidang kacamata, pengusaha nih, tapi tidak bisa gitu ngaji kayak Imam Sudes. Cuman karena pengen bisa kayak dia, Masya Allah, dia dengerin itu yang namanya Imam Sudes punya bacaan, suaranya mirip. Suatu saat saya datang ke Semarang, apa dia bilang? Ustaz, coba ya dengerin suara aneh nih. Wah, terus saya dengerin tuh, Masya Allah, saya seperti ada di belakang Imam Sudes. Kan emang Imam Sudes ada ya dia punya Murattal Ar-Rahman, ngajinya begitu tuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Kok dia bisa ngikutin Imam Sudes seperti itu? Karena dia mendengar apa yang diperdengarkan oleh Imam Sudes. Saudara yang pengen mengikuti tahfiz online, ini silakan diklik di www.wisatahati.com. Saya berdoa mudah-mudahan seluruh pemirsa Wisata Hati Antv ini mau berkenan mengikuti one day one ayat, menghafal satu hari satu ayat di tahfiz online, menjadi muridnya Yusuf Mansur atas izin Allah. Silakan nanti saudara klik www.wisatahati.com dan menjadi santri online saya di bidang tahfiz. Nanti saudara akan belajar tuh tiap hari satu ayat. Modelnya begini. Amma. Nah, nanti saudara tinggal klik, tinggal ngikutin itu. Amma. Alun. Nah, seayat-ayat gitu. Nah, silakan daftar tuh ya di www.wisatahati.com. Saudara yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung kita punya acara. Yuk mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, Engkau menurunkan Al-Quran 114 surah. Maafkan kelalaian kami ya Allah. Kami hanya menghafal surah-surah pendek. Ya Allah, maafkan kelalaian kami ya Rabb. Engkau menurunkan Al-Quran buat kami, bukan kami jaga tapi kami lalai ya Rabb. Umur kami nambah, harta kami pengen bertambah, tapi hafalan Quran tidak mau bertambah. Pemahaman, pengetahuan, pengertian terhadap Quran pun tidak mau bertambah karena tidak mau mengaji ya Rabb. Terima kasih Engkau menghadiahkan acara Wisata Hati Antv ini ya Rabb. Mudah-mudahan setiap hari Senin sampai Jumat Engkau memperkenalkan saya mengajar dan Engkau memperkenalkan para pemirsa belajar. Mudah-mudahan ini acara menjadi jalan diridhoi oleh-Mu ya Rabb. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudara semua. Silakan jangan lupa di follow Twitter kami @yusuf_mansur. Segala saran dan kritik saudara kami tampung untuk kami pelajari baik-baik dan insyaallah menjadi bahan masukan ke depan yang lebih baik lagi. Saya Yusuf Mansur. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita dan ketemu besok hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.